Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Salam sejahtera. Rekan sekalian. Tenang aja, tenang di bawah, tenang. Pemerintah anjing. Ya, hari ini kami menginformasikan. Kami menyampaikan informasi bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Karena kalian tidak mau, tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Memotong pasal. Ya, pertama kita tidak akan mungkin melupakan Gibran adalah anak presiden. Masa publik disuruh insomnia berjamaah? Tidak mungkin itu. Kedua, tidak mungkin kita samakan antara karpet merah yang diberikan Gibran melalui putusan MK dengan 2 periode presiden. 2 periode presiden itu ada di dalam konstitusi, diperbolehkan. Sementara membangun relasi nepotisme dilarang di konstitusi. Ingat ada ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa nepotisme di dalam ketentuan undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan keluarga dan kroninya. Bahkan di pasal 22, tunggu Pak, pasal 22 dikatakan bahwa nepotisme Anda memotong pasal. Anda memotong pasal. Silakan buka ketentuan undang-undang. Ini harus diingat bahwa ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi calon presiden diatur dalam undang-undang dan selama putusan MK selalu bicara ini hak pembentuk undang-undang. Harus diingat tunggu sedikit lagi bahwa Gibran termasuk partai yang setuju agar usia calon presiden 40 tahun. Kenapa sekarang berbeda? Karena kepentingannya berbeda. Bung Habib. Jadi Bung Ferry ini jangan-jangan jadi pengamat yang nendang bola gitu loh. Jadi kalau mengutip pasal itu paling pantang kita memotong pasal. Itu sangat tidak etis. Tidak, silakan cek pasalnya. Ya, pasal 1 angka 5. Ada kata-kata, tunggu dulu. Anda tidak baca pasal. Ada kalimat melanggar hukum. Bila aparatur negara melakukan perbuatan yang menguntungkan kerabatnya secara melawan hukum. Harus ada kata tadi Anda tidak sebutkan. Anda tidak sebutkan. Anda memotong pasal. Silakan baca, publik silakan baca. Anda ini. Siapa yang salah baca, saya Anda salah baca. Publik Anda baca. yang salah. Tapi apapun itu secara melawan hukum. Saya yakin 100% benar. Mbak, tenang. Putar uang. Tunggu, harus ngaku kita katakan dulu dan kita pasal 1 angka 5. Undang-Undang 28 tahun 99. Kalian pasal 22-nya, Bang. Nanti dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, monggo gantian ya. Pak Ferry duluan yang ngomong. Bang Habib lanjut. Ya kan? Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu. Enggak, sorry, nanti dulu. Kalau Anda mau ngomong silakan, tapi saya belum selesai. Ya biar kedengeran, ya kan? Bang Habib. Tadi itu yang saya koreksi dari Pak Ferry ini. Ketika mengutip pasal 1 angka 5, beliau tidak menyebutkan melawan hukum, lalu berkeras bahwa tidak ada kata melawan hukum itu. Silakan diputar saja perdebatan kami tadi, ya kan? Nggak apa-apa kita saling koreksi. Nah, yang paling penting menurut saya,
muaranya akhirnya ini adalah soal bagaimana tidak terjadi abuse of power. Daripada kita memperdebatkan kata ke kata, susah lah tafsir menafsir kata. Yang penting bagaimana kita mengawasi pelaksanaan kontestasi ini jangan terjadi abuse of power. Saya katakan tadi, saya Habibur Rahman, saya maju 2019 sama Pak Ustadz Mardani. Enak sekali Pak, Mbak. Nggak diawasi masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang kita salah dikit disuratin, diprotes, ya kan? Dipanggil Bawaslu, diawasi oleh masyarakat, ya, diingatkan oleh masyarakat. Gitu kan. Nah, jadi ketika orang memegang kekuasaan ada dua sisi. Di satu sisi mungkin bisa lebih mudah karena ada anggaran, ada program dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita bagaikan di ruang kaca. Negara kita negara demokrasi. Jadi jangan sampai ada abuse of power, itu yang harus diawasi. Pertama, semakin beliau bacakan ketentuan pasal 1 angka 5 itu semakin cocok dengan peristiwa ini. Apalagi kalau dibacakan pasal 22 akan terkena dampak pidana. Dalam setiap tindak pidana pasti ada pelanggaran etik. Kalau mau dibacakan lagi, baca sekaligus Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim, azas nemo iudec in causa sua itu jelas di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau dia ada relasi keluarga dengan pihak yang perkara, ke atas, ke bawah, ke samping, dia wajib untuk mundur. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak memperjuangkan etik? Kenapa tidak menghormati benchnya Mahkamah Konstitusi? Kenapa demi keluarga dan kroni dapat keuntungan? Siapa yang dapat keuntungan dari putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau bukan keluarga dan kroni dari yang... Kaisang tidak maju ya. Kalau Anda mengikuti, karena apa? Kaisang selaku Ketua Umum PSI sudah mendukung di Jawa Tengah itu Pak Lutfi, untuk Jakarta itu Ridwan Kamil. Press release kok diumumkan kok, ya kan? Ini kan fitnah. Yang kedua, Bang Basia, tolong nanti gantian ya. Habis ini Bang Basia turun karena bawah banyak yang naik, Jadi yang kedua, saya turun ya. Oke, saya dengar dari luar. Oke. Nanti kalau ada kesempatan naik lagi apa-apa. Jadi kalau tentang perampasan aset, lo kalian ini kelihatan kok puja-puji terhadap PDI sih. Tapi surprise itu sudah diajukan oleh Presiden Jokowi itu 2023. Kok dibahas gimana? Ketua DPR, Ketua Komisi 3 yang membidangi itu ya, yang pembahasan undang-undang kan Komisi 3. Ketuanya itu DPR. Pak Pacul mengatakan nggak berani bahas sebelum dapat izin dari Ketua Umum Partai. Dan perlu dipahami, untuk memasukkan sebuah draft undang-undang, mosok anggota rapat sendiri nggak bisa. Ketua DPR itu jikalau mendelegasikan wakil ketua itu ada suratnya. Kemudian jangan terus masing-masing pimpinan dewan, misalnya Pak Dasko, kemudian bikin rapat sendiri tanpa sepengetahuan ketua DPR, nggak bisa. Belum masuk prolegnas. Diskusi dengan Bang Kumis. Kalau kalian tidak bisa tidak bisa, literasi nggak banyak, wah kalian tetap kami patahkan terus begitu. Selamat bergabung Bang Yusuf, tapi saya ke Alexander dulu, silakan. Iya, makasih Bang Kumis. Saya cukup bingung tadi sebetulnya. Saya tadi berbicara, saya sudah bilang saya wakilkan mahasiswa. Tadi saya dengar dari Bang Inferno, ini tadi anak jenderal juga, bahasa yang keluar tadi menurut saya tidak dialektis ya. Tadi ada kata bodoh dan masalah bayaran segala macam. Saya merasa cukup tersinggung sebenarnya. Karena tenaga yang saya keluarkan dan waktu saya dari mulai konsolidasi dan menyusun tuntutan-tuntutan untuk dibawa ke dalam aksi, dikambing hitamkan seolah saya ini dibayar gitu. Dan saya seolah bukan begini, saya luruskan Alexander. Tadi tidak menyebut Alexander, tapi menyebut secara umum mahasiswa. Dan saya mengatakan, jangan saya tidak menuduh dibayar ya. Jikalau kemudian masyarakat menuduh bahwa mahasiswa itu kemudian dapat bayaran, kan ya jangan marah, karena indikasi-indikasi ada. Kenapa demo? Saya perlu marah Pak, karena saya merasa tidak dibayar. Kalau memang Bapak boleh beropini seperti itu, ya sampaikanlah ke orang yang dibayar. Jadi, bukan saya tidak menuduh Alexander, cara komunikasi kamu nggak paham. Kalau berbicara mahasiswa itu umum semua, bukan Anda. Kasih saya waktu bicara kalau gitu Pak. Tidak, saya luruskan memang. Silakan. Kasih saya waktu bicara. Oke, Alexander dulu, silakan Alexander. Jadi mahasiswa. Kasih saya waktu bicara. Saya diam selama dari tadi menunggu 8 orang bicara. Saya tunggu Bang Agape bicara, saya tunggu Bang Inferno bicara. Kasih kesempatan saya bicara. Yang pertama tadi, pembahasannya ini sebenarnya terlalu jauh. Saya tadi cuma membahas masalah substansi dari pasal-pasal ataupun putusan MK. Putusan MK itu kan ada dua. Putusan 60 itu terkait dengan electoral threshold yang turun dari 25% menjadi 7,5% untuk daerah 6 sampai 12 juta. Itu Jakarta. Tapi ada putusan satu lagi, yaitu putusan 70, yang itulah menurut saya berhubungan erat
erat dengan Kaisang. Kita tidak bahas masalah apakah Kaisang benar-benar akan naik atau tidak, tapi rakyat boleh khawatir karena sudah terjadi dalam kasus Gibran, ya kan? Jadi kalau saya mau simpulkan, sebenarnya kita ini bebas dalam berdemokrasi dan berbicara. Saya mau bilang putusan 70 itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di diskusi ini ikuti dari awal ketika pembahasan setelah putusan MK dan rapat panja balik badan legislatif di hari tanggal 21, saya nonton full, saya sampai ulang 2 kali karena dalam pembahasan itu bukan ruang dialektika, itu sudah ruang partai-partai Kim sepakat tanpa dasar-dasar yang logis. Karena keluar putusan MK, mereka ambil putusan MA, padahal MA tidak berbicara tentang konstitusi. Putusan dari putusan 70 itu sebenarnya kan menolak. Dalam putusan MK ini, supaya Bapak Ibu tahu ya, dan Bang Kumis tahu, saya rasa Bang Kumis tahu, tapi mari kita bicarakan. Putusan MK nomor 70 itu menolak, dan isinya adalah kepala daerah berusia 30 tahun dan wakil kepala daerah berusia 25 tahun, titik. Oke, sampai situ kita pahami putusan MK yang final and binding itu 30 tahun kepala daerah dan 25 tahun wakil kepala daerah, titik. Sampai situ saja bunyi pasalnya. Kemudian rapat baliklah keesokan harinya tanggal 21. Di rapat balik ini justru ditambahkan substansi pasal dengan mengutip dari putusan MA bahwa benar kepala daerah usianya 30 tahun dan wakil kepala daerah usianya 25 tahun. Dan ditambahkan lagi substansinya, pasalnya di bawah, terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Itu secara logika dasar, tanpa perlu penafsiran hukum yang baik, tanpa perlu menjadi sarjana hukum, tanpa perlu menjadi mahasiswa, adalah satu substansi pasal yang tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena ini adalah syarat pencalonan. Syarat pencalonan tidak mungkin menghubungkan tentang ketika dilantik baru dihitung usianya. Tidak pernah. Boleh cek aturan apapun. Tidak ada. Mau calon ketua OSIS pun begini saja. Sebentar, ini saya potong sebentar, ya. Bang Alex. Biarkan saya bicara, Pak. Iya, enggak, saya potong sebentar karena ini narasi ada salah. Undang-undang itu berbicara tentang syarat secara global. Tapi kan detailnya itu kan ada di PKPU ya. Bahkan kadang-kadang putusan MK itu kayaknya mewakili PKPU. Jadi kalau umur 30 tahun itu kan harus dijelaskan melalui PKPU nanti, atau putusan MK atau putusan MA. Yang umur 30 itu sejak kapan? Pak, bisa jadi sejak dia mendaftar, bisa jadi sejak dia dilantik, dan itu tafsir hukum yang sama-sama benar. Begitu, jangan salahkan begitu. Kita pakai cara tafsir hukum ya. Saya sarjana hukum, saya mahasiswa hukum. Saya malah, mohon maaf ya, saya itu tamatan SD. Jadi saya itu tamatan SD, kemudian SMP-nya itu SMA-nya, SMP-nya itu paket B, ya, kejar paket. Kemudian SMA-nya C. Tapi bukan berarti otak saya nggak ada isinya. Saya bisa bicara gitu. Silakan, Alexander. Iya. Kalau saya nyela itu boleh karena saya ini host, ya. Jangan Pak. Kemudian kalau nyela kemudian nggak boleh. Langsung saya ini host kan bebas ngomong. Kalau ada yang salah saya benarkan gitu loh. Silakan. Iya. Tadi saya merasa yang lain tidak dipotong, itu saja. Loh enggak, kamu itu salah dalam bernarasi, makanya saya luruskan itu. Setelah saya ngomong tadi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.